Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar tentang penyesatan di dalam gereja Tuhan. Dan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, intensitas dari penyesatan yang memang sudah ada di dalam sejarah gereja itu akan menjadi semakin masif di akhir zaman ini. Nah, saudara, kalau saya coba teliti, amati, maka penyimpangan-penyimpangan dari para bidat, sekte, sesat, itu secara garis besar kita golongkan dalam 3 area. Jadi ada 3 area yang rawan penyesatan. 1, doktrin ketuhanan Yesus Kristus. Ya, jadi keilahian Tuhan Yesus Kristus itu selalu digoncang, saudara. Jadi dalam hal ini ortodoksi khususnya mengenai kristologi bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah atau Allah sejati dan manusia sejati itu selalu digoncang. Kemudian doktrin Allah Tritunggal yaitu kesetaraan Bapa, Putra, Roh Kudus itu selalu jadi problem. Dan di akhir zaman ini kegoncangan baik dari sisi Arianisme maupun dari sisi yang satunya, ekstrem satunya yaitu oneness. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai karunia-karunia roh. Ini juga rawan penyesatan. Di dalam karunia roh itu akan menyusup akan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, nubuatan-nubuatan yang membuat itu pendeta-pendeta itu mengontrol akan jemaatnya, ya. Jadi hamba-hamba Tuhan ngontrol akan orang-orang yang percaya melalui nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan dan sebagainya. Jadi ini juga area penyesatan yang kedua, yaitu karunia-karunia Roh Kudus yang seharusnya dipakai untuk melayani jemaat dan membuat jemaat ini boleh menjadi dewasa, bertumbuh, dan diperlengkapi. Tapi akibatnya yaitu namanya penyimpangan, saudaraku. Nah, manifestasi roh, nubuat palsu, penglihatan-penglihatan palsu, kemudian bisikan-bisikan suara yang katanya suara Roh Kudus, padahal bukan, saudaraku ya. Itu rawan, saudara. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah soal eskatologi, akhir zaman, dan tentang kedatangan Tuhan. Nah, saudara, saya akan ngajak Anda untuk melihat Matius 24. Kalau kita membaca perikop Matius 24, kita temukan bahwa di situ Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Ayat yang ketiga, judul perikopnya permulaan penderitaan. Saya bacakan, saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi?" Nah, ini mengacu kepada kehancuran bait Allah ya, yang dinubuatkan dalam 2 ayat sebelumnya. Katakanlah pada kami bila manakah itu akan terjadi, dan nah, murid-murid mengkaitkan akan kedatangan Tuhan. Dan apakah tanda kedatanganmu? Di sini kita tahu, saudaraku, bahwa soal kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, itu Tuhan sudah sering berbicara kepada murid-murid. Makanya murid-murid bertanya akan hal itu. Bahwa kedatangan Tuhan yang pertama itu ada, nanti akan ada kedatangan Tuhan yang kedua. Dan murid-murid sudah tahu, makanya di situ ditanyakan, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid juga sudah mulai pinter, saudara ya, untuk ngerti tentang eskatologi bahwa kesudahan dunia itu ada ditandai dengan kedatangan Tuhan, dan mereka tanya apa tandanya dan kapan itu akan terjadi. Ya, menarik ayat 4. Nah, saudara lihat, jawab Yesus kepada mereka, apa kata Tuhan? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Dengan demikian kita tahu, saudaraku, bahwa soal kedatangan Tuhan, soal akhir zaman, mengenai akan doktrin pengangkatan, yaitu ya terkait semuanya, saudaraku ya, kiamat dan sebagainya, itu tidak bisa lepas, saudaraku, dari ajaran sesat. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Jadi itu rawan penyesatan. Itulah sebabnya kita akan pelajari, saudaraku. Hari ini kita akan belajar ya. Kita akan fokus pada penyesatan pengajaran tentang akhir zaman. Nah, saudara, tentang kedatangan Tuhan ya, saya akan tambahkan sedikit untuk wawasan bagi Anda yang mendengarkan. Yang pertama, kedatangan Tuhan secara pribadi, nah itu bisa nanti malam, bisa sore, besok sore atau besok pagi itu bisa datang. Jadi Tuhan menjemput kita. Ya, kan kita ini kan punya waktu di dunia ini kan terbatas, saudaraku. Itu Tuhan bisa, hari Tuhan itu tiba, ini waktunya kamu pulang nak, gitu ya. Jadi kita harus setiap saat kita siap untuk jumpa dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu ada dua macam. Yang pertama pribadi. Yang kedua secara umum. Nah ini yang sering diajarkan, saudara, yaitu Tuhan akan datang secara umum. Ada banyak ayat yang banyak menimbulkan banyak tafsir, saudara. Nah kita sudah lihat tadi Matius 24 ayat yang ketiga. Dan ayat 4 Tuhan jawabnya adalah waspadalah. Di dalam sejarah gereja, saudara, saya hanya akan tampilkan beberapa saja ya. Saya akan angkat beberapa. Sejak zaman dahulu, tahun 1135 sampai 1202, itu hidup seorang tokoh rohani yang bernama Joachim dari Fiore. Joachim dari Fiore, di tahun 1260 dia meyakini bahwa itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus akan datang. Nah, dia menafsirkannya agak ya, kalau sekarang kita membaca akan riwayat dari tafsiran tentang apa pendapat dari Joachim dari Fiore ini, ya kita tertawa, kita geli, saudaraku ya. Karena dia menyelidiki tentang 42 bulan dalam kitab Wahyu, dan 42 bulan itu 1260, dan dia bisa menafsirkan bahwa 1260 itu adalah tahun 1260 Masehi, gitu ya. Satu hari satu tahun gitu ya, dia nafsirkan nanti tahun 1260 Tuhan akan datang, itu akhir dunia. Dan dia sungguh-sungguh, saudaraku, meyakini akan hal itu. Tetapi dia sungguh-sungguh keliru. Sungguh-sungguh salah dan sangat konyol sekali pendapatnya. Ya, itu ada pada masa itu. Ini zaman kuno, saudaraku ya, 1260. Kemudian agak maju sedikit, tahun 1509 sampai 1536, ada seorang tokoh Anabaptis yang sangat ekstrem, namanya John dari Leyden atau Jan van Leyden. Ya, kalau orang Belanda kan John itu Jan van Leyden. Dia tinggal di kota Münster dan dia berkata bahwa tahun 1534 dunia akan hancur lenyap pada tahun 1534. Tetapi kota Münster akan jadi pusat kerajaan Allah. Yang klaim-klaim semacam ini, saudaraku, rupa-rupanya dari dulu memang sudah ada. Yaitu bisikan roh, keyakinan, penglihatan, kotak-katik dari Alkitab yang ditafsir-tafsir dan diyakini, saudaraku. Jan van Leyden atau John dari Leyden itu, dia tokoh Anabaptis, sangat ekstrem. Dia yakin banget
Kota Munster akan jadi pusat kerajaan Allah. Apa yang terjadi, saudaraku? Kebalikannya. Justru kota Munster dihancurkan total, ya, karena perang, dan John dari Leiden mati dianiaya, saudaraku, ya, karena itu memang chaos, saudara. Dan dunia masih tetap ada. Jadi kebalikannya, dia bilang dunia hancur, kota Munster akan bertahan menjadi pusat kerajaan Allah, tapi ternyata malah sebaliknya. Kota Munster waktu itu hancur total dan dunia masih tinggal tetap. Saudaraku, kesalahan demi kesalahan, tapi kok ya terus diulang, saudaraku, ya. Terus saja diulang. Nanti kita lihat ya, saudara, ini ada juga William Henry O'Filler. Ini tokoh yang saudara mungkin tidak terlalu kenal ya. Padahal dia tinggal di Seattle, Washington. Dia adalah pelopor Injil sepenuh. Nah, William Henry O'Filler itu menyelidiki firman Tuhan. Ini zaman sekarang, saudaraku, ya. Tahun 1930 dia meneliti, kemudian dia berkesimpulan, tidak tahu dari mana kesimpulannya, kedatangan Tuhan itu akan terjadi tahun 1970. Banyak di antara Anda belum lahir ya. 1970. Kesempurnaan gereja akan terjadi tahun 1966. Indonesia 66 chaos, saudaraku, ya. Tapi itulah namanya klaim-klaim dari orang-orang yang merasa punya keyakinan-keyakinan. Mereka serius, saudara. Mereka sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh salah. Kemudian kita tahu ya, kalau di tahun 78 itu People's Temple ini jelas-jelas nyasar sesat. Kalau yang ini ya kayak O'Filler ini tidak sesat tapi salah gitu ya. Dan bisa menyesatkan, saudaraku, ya. Kalau diyakini kan orang-orang bisa salah tuh. Karena firman Tuhan kan dengan jelas katakan bahwa hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Bahkan anak pun tidak tahu. Sebagai manusia Tuhan Yesus mengaku dia tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kalau dia sebagai Allah tentunya dia tahu. Tapi sebagai anak dia nunggu. Nunggu apa waktunya itu tiba. Kedatangan dia sebagai hakim, segala hakim. Nah, People's Temple, ya, ini yang dipimpin oleh Jim Jones, ini sangat terkenal ya. Tanggal 18 November 1978, mereka rame-rame bundir, saudaraku, ya, di Jonestown, karena mereka percaya bahwa kiamat sudah dekat. Nah, kemudian mereka menyongsong dengan cara yang aneh seperti itu. Mereka diberi jus jeruk yang ternyata sudah diberi sianida dan mereka semua meninggal. Tapi ada juga yang hidup sudah menjadi saksi. Yang aneh-aneh seperti ini selalu ada. Nah, agak mundur sedikit, saudaraku, ya. Ini ada William Miller. William Miller tahun 1831 menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal 10 Oktober 1843. Udah pakai tanggal, pakai bulan, pakai tahun, saudaraku, ya. Tapi setelah ditunggu-tunggu dan semua pengikutnya itu mempercayai akan nubuatan tersebut, ternyata Tuhan toh tidak datang-datang. Maka otak-atik William Miller meralat akan penyataannya. Dia bilang, oh salah, mestinya tanggal 22 Oktober 1844, tadinya 1843 ya, mundur satu tahun gitu ya. Jadi demikian, saudaraku. Dan Saksi Yehova itu punya versi 1874, kemudian salah, mundur 1914, salah 1918, salah 1920, salah 1925, salah 1972, juga salah, dan terakhir 1999 juga salah, saudaraku. Kok enggak kapok-kapok gitu loh. Saudara, kita enggak usah ikut-ikut yang begini ya. Kita tahu Tuhan sudah dekat. Dia bisa datang, dan bahkan secara pribadi kita harus siap setiap saat untuk dijemput Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan secara umum
itu harus kita teliti secara komprehensif dari firman Tuhan. Bagi saya, ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh gereja. Apa itu, saudara? Injil harus diberitakan sampai kepada segala bangsa. Kemudian nubuatan di dalam Yesaya 60 ayat 7-8-9, itu Indonesia, saudaraku. Itu harus tergenapi dulu. Kalau itu belum tergenapi, Tuhan belum akan datang. Cuma kita tahu waktunya sudah dekat, karena lonceng zaman berdentang. Israel kemelut. Kemudian Rusia, itu ya Vladimir Putin, presiden, dia mengancam akan menggunakan senjata nuklir atas Ukraina dan sebagainya. Jadi ancaman itu ada, tetapi tunggu saudaraku. Menurut saya ulang lagi, kita nunggu tanggal 20 Januari. 20 Januari nanti Presiden Donald Trump dilantik. Dan kita lihat apakah seruan damai yang dia sudah rencanakan itu, kerinduan dia, keinginan dia untuk membawa damai itu apakah terlaksana. Kita lihat saudaraku. Nah, saya kembali ke ajaran-ajaran, nubuatan-nubuatan dan klaim-klaim akhir zaman. Ada Charles T. Russell, itu dia punya tanggal-tanggal. Dari mana tuh tanggal-tanggalnya itu, saudaraku? Itu dari tafsir, dari bisikan atau pewahyuan, ilham, roh katanya. Ya, klaim saja, saudaraku. Nah, saudaraku, kita melihat itu semua dan kita tahu bahwa itu adalah kebodohan-kebodohan, kesalahan-kesalahan dari tokoh-tokoh yang sudah lewat, tapi itu terulang dan terulang. Jadi jas merah, saudaraku, kita jangan melupakan sejarah. Kita tuh belajar ini tuh untuk apa? Untuk kita tahu bahwa ini tidak benar. Kalau sudah ada yang mulai nyebut tahun, nyebut tanggal, nyebut bulan, itu tuh sudah pasti salah, saudaraku. Ya kalau diurut-urutkan besok, ya nanti suatu saat pasti, saudaraku ya. Tapi kan tidak begitu caranya. Yang penting kita minta Tuhan apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi tugas kami mau selesaikan. Setelah itu nanti Tuhan akan datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melaksanakan tugas ketika tuannya itu datang. Yaitu ada ayatnya, saudaraku. Saya akan akhiri, saudaraku, dengan peristiwa yang memalukan yang terjadi, dan ini menjadi berita nasional pada tahun 2003. Saudara ingat? Ada sekte kiamat yang namanya Pondok Nabi. Pemimpinnya adalah Pendeta Mangapin Sibueya. Dia bersaksi bahwa dia menerima suara Tuhan dan memberitakan datangnya hari kiamat. Dia berkata, 10 November 2003 adalah akhir dari akhir zaman. Tapi kemudian setelah ternyata itu gagal, artinya nanti saya jelaskan ya apa yang menjadi kehebohan sampai jadi berita nasional itu ya, dari semua pengikutnya Pendeta Mangapin Sibueya itu. Dia katakan bahwa 10 November 2003 itu adalah awal dari munculnya Musa dan Elia. Nah, dua saksi itu ya, saudaraku ya, Wahyu 11. Dan dua saksi itu, Musa dan Elia akan bertugas sehingga sampai 11 Mei 2007, itu kata dia. Ya, dia berkilah dengan mengatakan bahwa itu bukan akhir 2003 itu. Nah, sekarang kita lihat klaim-klaim apa saja yang disampaikan, diucapkan oleh Pendeta Mangapin Sibueya. Waspadalah, saudaraku ya, ada banyak penyesatan. 28 Februari 1999, dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah Rasul Paulus yang kedua. Nah ini kalau sudah begini, saudaraku, aku adalah salah satu dari dua saksi gitu ya, yang ada di Wahyu 11,
aku adalah orang yang dihinggapi roh Elia di akhir zaman. Yang begini-begini ini penyesat, saudara. Nah ini apalagi ngaku Rasul Paulus kedua. Maksudnya apa sih Rasul Paulus kedua? Oh, Rasul Paulus ya cuma satu. Sudah bersama Tuhan ya jadi martir ya di Roma ya, dipenggal kepalanya. Dan sekarang sudah di sorga. Menyaksikan akan gereja akhir zaman ini, saudaraku. Itu Rasul Paulus. Kok ini dia ngaku sebagai Rasul Paulus kedua? Tapi herannya yang meneguhkan nubuatan dari si Boya ini ada banyak, saudara. Makanya hati-hati ya. Kalau sudah ada nubuat, penglihatan, sana juga meneguhkan, itu namanya roh penyesat itu sedang berkuasa. Dan tandanya juga luar biasa. Saya mengingat waktu itu ada yang menyampaikan cerita ini, bahwa yang ada di pulau ini, yang ada di kota ini masing-masing bisa mendapat angka 10 November 2003 itu sama. Jadi 2-3 saksi sah itu kata mereka. Tapi enggak sesuai dengan Alkitab. Jadi kisahnya, saudaraku, sekitar 300 orang pengikut sekte Pondok Nabi itu, sekte akhir zaman itu ya, berkumpul di Balai Endah, Kabupaten Bandung di sebuah tempat. Mereka di sana menantikan betul-betul tanggal 10 November 2003 itu dengan berpuasa. Ada yang puasanya sampai 3 hari 3 malam nggak makan, ada yang sampai 7 hari 7 malam. Mereka menyanyi, mereka menari, ya mereka sungguh-sungguh berdoa gitu ya. Sampai ada seorang yang salah satu dari 300 itu, nggak persis 300 saudaraku, 280 sekian gitu ya, hampir 300. Itu ada seorang yang namanya Raymond, itu bersaksi, bercerita, bahwa pada saat itu dia sempat merasakan tubuhnya itu mulai diangkat. Saudara bisa bayangkan, sampai ada sensasi fisik bahwa dia itu akan diangkat, gitu ya. Tapi kemudian saudara yang datang ternyata bukan Tuhan Yesus, tapi polisi. Nah, yang datang polisi untuk mengevakuasi mereka karena ya ada yang melaporkan. Yang melaporkan ini orang-orang Kristen yang masih waras karena khawatir kalau mereka itu nanti bisa-bisa mengulang peristiwa Jim Jones. Karena Tuhan tidak datang, maka mereka diracun gitu ya oleh Jim Jones. Dan terjadi bunuh diri massal kan begitu. Nah, semuanya itu karena yang ditunggu Tuhan Yesus nggak datang, pengangkatan tidak terjadi, yang datang justru polisi mengevakuasi mereka. Saya lihat di TV waktu itu, saudaraku, saya malu sekali bagaimana mereka ketika ya laki, perempuan, ibu-ibu, ya, mereka rata-rata dari berbagai pulau ya, ada yang dari Maluku, ada yang dari NTT, dari berbagai pulau. Itu ketika mereka menjual hartanya, mereka pergi ke Bandung itu karena menantikan Tuhan, sampai sebegitunya, saudaraku. Nah, ketika mereka itu dievakuasi, mereka jerit-jerit, mereka histeris, mereka nggak mau dievakuasi, padahal sudah lewat jam 12 malam itu. Tuhan belum datang, yang datang polisi. Dan Raymond berkata, sebetulnya aku sudah mau diangkat, sensasi di tubuhku sudah terasa, tetapi digagalkan oleh gangguan dari luar ini. Malah justru menyalahkan yang mengevakuasi, saudaraku. Saudara, kita ini harus tumbuh dewasa ya. Tentang kedatangan Tuhan ini memang sesuatu yang menjadi pengharapan kita. Firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa memang benar Tuhan akan datang. Dan kita percaya sudah dekat waktunya. Tapi jangan sekali-kali kita mulai menentukan, mengklaim, mendapat pewahyuan khusus gitu ya. Itu tanda-tanda kesesatan itu seperti itu. Kemudian film 2012, saudara masih ingat ya?
film 2012 yang heboh itu. Itu kan berbasis pada kalender suku Maya. Nah itu suku Maya kok dijadikan dasar, saudaraku, yang mengatakan bahwa 2012 itu selesai dunia ini, terus dibuat film. Filmnya sih bagus, saya nonton, saudaraku, dan laku karena rilisnya itu sebelum 2012. 2010 atau berapa itu saya nonton, bagus memang filmnya, sudah canggih, saudaraku ya, karena waktu itu kan sudah pakai teknik komputer yang bagus gitu ya. Gedung-gedung bisa hancur gitu ya, kemudian menara pizza jatuh gitu ya, menara Eiffel hancur gitu, itu wah bagus sekali. Saudara, bukan begini caranya kita menafsir. Ingat apa kata Tuhan, saya ulangi ya, mengakhiri semuanya ini. Jawab Yesus kepada mereka, menjawab akan pertanyaan, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi salah satu cara iblis menyesatkan umat Tuhan adalah dengan ajaran-ajaran akhir zaman, kedatangan Tuhan, hari pengangkatan, dan sebagainya. Waspadalah. Tuhan Yesus memberkati.